Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-22. Masih tentang lanjutan contoh soal dari binomial Newton. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan konstanta dari penjabaran 2/x² min akar x dipangkatkan 10. Nah, di sini kita data dulu ABN-nya ya. Jadi A-nya sama dengan 2/x², lalu B sama dengan, ada minus di situ ya, jadi min akar x, N-nya sama dengan 10. Nah, di sini kita disuruh mencari konstanta. Apa maksud konstanta? Gini, yang namanya konstanta artinya suku itu tidak mengandung variabel x. Ngerti ya? Misalkan ada ax² plus bx plus c, konstantanya c. Karena di suku yang ketiga, suku C itu tidak mengandung variabel. Tidak ada X-nya, X pangkat berapa pun nggak ada. X pangkat 0 anggapannya. Ya kan? Itu adalah konstanta. Atau dalam hal ini bisa kita simpulkan, maksud dari soal ini adalah tentukan koefisien dari X pangkat 0 dari penjabaran ini. Ngerti ya? Dan di sini sekali lagi kita tidak perlu jabarkan. Ya, ini pangkat 10 panjang sekali. Mulai 10C0, 10C1 sampai 10C10 ada 11 suku berarti. Ya, kalau kalian jabarkan bisa sih. Cuman kan habis waktu berapa lama? Jadi di sini kita cari dulu suku keberapa atau I sama dengan berapa yang menghasilkan suku yang tidak mengandung X atau X-nya ini pangkat 0. Ya, tidak mengandung X, murni cuman bilangan aja, murni cuman konstanta saja. Jadi di sini kita masukkan ke rumusnya ya. Rumusnya kalau kalian masih ingat kan A plus B dipangkatkan N sama dengan sigma mulai I sama dengan 0 sampai dengan N NCI dikali A pangkat N min I dikali B pangkat I. Kita ambil rumusnya aja, tidak perlu sigmanya, karena kita cuma fokus ke satu suku. Jadi kita ambil ini aja, NCI A pangkat N min I B pangkat I sama dengan X pangkat 0. Kita mau mencari konstanta. Jadi X pangkat 0 sama dengan NCI. N-nya langsung kita masukkan aja ya. 10, C, I-nya akan kita cari. Dikali A 2/x² dipangkatkan N 10 min I dikali B, berarti min akar X dipangkatkan I. Oke, tahap berikutnya masih ingat ya, yang di ruas kanan kalau ada bilangan, konstanta, atau koefisien ya, pokoknya bilangan-bilangan eksak itu dihapus. Jadi 10C ini hilang, 2 ini juga hilang, minus ini juga hilang. Ya, kita urusi pangkatnya aja. Jadi di sini X pangkat 0 sama dengan, jadi di sini ini 1/x² kita jadikan X pangkat min 2, biar nggak bingung ya. X pangkat min 2 dipangkatkan 10 min I. Lalu dikali akar X. Akar itu X pangkat setengah ya. Jadi X pangkat setengah dipangkatkan lagi I. Lalu di sini pangkatnya kita kalikan ya. A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A pangkat BC. Jadi X pangkat 0 sama dengan X pangkat min 2 kali 10 min 20. Min 2 kali min I berarti plus 2I. Dikali X pangkat setengah I. Oke, kita gabung ya. A pangkat B dikali A pangkat C, A pangkat B plus C. Jadi X pangkat min 20 plus 2I plus setengah I. Berarti plus 4/2 plus setengah plus 5/2. Plus 5/2I. Kita ambil pangkatnya. Berarti 0 sama dengan min 20 plus 5/2I. 5/2I pindah kiri jadi min 5/2I sama dengan min 20. Minnya bisa dicoret, berarti I sama dengan 20, ini kita kali balik, dikali 2/5. 5 coret sama 20, 4. 4 kali 2, berarti I-nya sama dengan 8. Setelah ketemu I sama dengan 8, kita masukkan ke rumus yang ini, yang tadi. Tapi sekarang yang saya lingkari warna merah harus dimasukkan, karena kita mau mencari berapa konstantanya. Oke, jadi di sini 10, C, I-nya 8, dikali 2/x² dipangkatkan 10 min 8, dikali min akar X dipangkatkan 8. Oke, 10C 8 kita hitung, berarti sama dengan 10 faktorial per 10 min 8 itu 2. 2 faktorial kali 8 faktorial. Dikali 2/x² pangkat 10 min 8 itu 2. Lalu di sini min itu kan kalau dipangkat genap jadi plus ya. Lalu akar X, ya akar X itu X pangkat setengah
dipangkatkan 8, berarti X pangkat setengah kali 8 atau 4, positif ya. Karena kan min dipangkatkan bilangan genap hasilnya positif. Lalu ini kita jabarkan 10 faktorial sampai 8 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Per 2 faktorial kita urai menjadi 2 kali 1 kali 8 faktorial. Dikali ini kuadratnya kita masukkan 2 kuadrat 4 per X kuadrat dikuadratkan X pangkat 4 dikali X pangkat 4. Nah, di sini kalau kalian lihat X pangkat 4 kecoret, habis nggak ada X-nya. Konstanta nanti hasilnya, ya kan? 8 faktorial dicoret, 2 coret sama 4, berarti 2. Jadi tinggal 10 kali 9, 90 kali 2, 180. Ya, nggak ada X-nya kan? X-nya kecoret kan? Ya, kalau misalkan X-nya nggak kecoret, berarti ada sesuatu yang salah. Karena memang tujuan kita kan mencari konstanta. Jadi nanti hasil akhirnya X-nya harus hilang. Oke? Jadi kita dapatkan jawaban soal ini, konstanta dari penjabaran 2 per X kuadrat min akar X dalam kurung pangkat 10 adalah 180. Kita ke contoh soal berikutnya. Koefisien X pangkat 3 dari penjabaran Px min 4 dalam kurung dipangkatkan 5 adalah 4320. Tentukan nilai P. Oke, sebelumnya kita data dulu ya, A, B, sama N-nya ya. Jadi di sini A-nya sama dengan Px. Lalu B-nya berarti sama dengan min 4. N-nya sama dengan 5. Nah, diketahui koefisien X pangkat 3 dari penjabaran ini, Px min 4 dalam kurung pangkat 5 adalah 4320. Kita disuruh menentukan nilai P ini berapa. Tahap pertamanya mirip sama bentuk soal sebelumnya ya. Karena di sini koefisien X pangkat 3, kalau kalian jabarkan sih bisa. Nanti dihitung berapa P-nya, cuman kan kelamaan. Jadi kita hitung suku keberapa atau nilai I sama dengan berapa yang suku itu mengandung koefisien X pangkat 3. Ya, jadi kita masukkan ke rumus. Ya, rumusnya kalau kalian masih ingat, A plus B dipangkatkan N sama dengan sigma mulai I sama dengan 0 sampai dengan N, NCI dikali A pangkat N min I dikali B pangkat I. Gini kan, kita masukkan rumusnya aja, jadi nggak usah sigmanya, karena kita cuma fokus ke satu suku, yaitu suku yang mengandung X pangkat 3. Oke, jadi kita masukkan X pangkat 3 sama dengan, kita masukkan NCI A pangkat N min I B pangkat I. N berarti 5. CI dikali A-nya PX. Ditulis apa adanya, PX ya PX. Dipangkatkan N min I, 5 min I. Dikali B min 4 pangkat I. Oke, berikutnya yang merupakan konstanta bilangan atau koefisien kita hilangkan. Jadi 5CI ini kan pasti bilangan eksak, kita hilangkan. Lalu PXB-nya ini hilang. Lalu min 4, min 4 kan hilang ya, nggak ada X-nya di sini. Terus dipangkatkan I, ya pasti ini merupakan konstanta juga, hilang semuanya. Jadi tinggal X pangkat 5 min I di kanan. Ya, jadi tinggal X pangkat 3 sama dengan X pangkat 5 min I. Ya sudah, tinggal kita samakan pangkatnya, 3 sama dengan 5 min I. Min I pindah kiri jadi I sama dengan 5 min 3, 2. I sama dengan 2 kita masukkan ke rumus lagi. Masukkan ke sini. Ya, jadi di sini ini kan kita disuruh mencari nilai P. Koefisien X pangkat 3-nya sudah tahu 4320. Jadi kita tulis lengkap aja 4320 X pangkat 3. Sama dengan itu rumusnya masuk. Berarti 5CI I-nya 2 dikali PX pangkat 5 min 2 dikali min 4 pangkat 2. Oke, berarti 4320 X pangkat 3 sama dengan 5C2 kita uraikan 5 faktorial per 5 min 2 berarti 3 faktorial kali 2 faktorial. Ya, dikali PX ini dipangkatkan 3 dikali min 4 dikuadratkan berarti 16. Oke. Berikutnya 4320 X pangkat 3 sama dengan ini 5 faktorial kita urai menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, per 3 faktorial kali 2 kali 1. Dikali, ini berarti kalau pangkat 3-nya masuk, ya masing-masing dipangkatkan 3, P pangkat 3 kali X pangkat 3 dikali 16. Kita coret-coret. 3 faktorial, 3 faktorial. Lalu di sini 2 sama 4 jadi 2 ya. 5 kali 2, 10 ya. Jadi 5 kali 2 ini kan 10, coret sama 0 ini aja. X pangkat 3 sama X pangkat 3. Ya, habis tinggal
432 sama dengan 16 P pangkat 3. 16-nya langsung bagi ke kiri. 432 bagi 16 itu hasilnya 27. Sama dengan P pangkat 3. Berarti P-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 27 atau 3. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, nilai P jika koefisien X pangkat 3 dari penjabaran Px-4 dalam kurung dipangkatkan 5 adalah 4320 adalah P sama dengan 3. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.